Julia Mezela, ahli gizi dari instalasi gizi rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, dengan Mbak siapa ya? Saya Nadia Oktaviana, biasa dipanggil Nadia. Begitu. Kalau boleh tahu ada keperluan apa Mbak kesini sebelumnya? Tadi sebelumnya disuruh sama dokter rujukan ke poli gizi di rumah sakit ini. Ada surat rujukannya, boleh saya lihat? Ada. Adapun tujuan dari konseling kita ini adalah untuk membantu Mbak dalam memperbaiki pola makan Mbak dan permasalahan gizi Mbak. Nah, saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik ya untuk kelancaran konseling gizi kita kali ini. Iya. Sebelumnya, apakah Mbak sudah ada mengukur tinggi badan dan berat badan? Kalau dari rujukan dokter tadi belum ada, Bu. Kalau begitu, apakah Mbak bersedia untuk mengukur tinggi dan berat badannya? Bersedia. Silakan naik, tapi sebelumnya dilepas dulu ya alas kakinya. Pandangannya lurus ke depan. Ya, mulai untuk tinggi badan lagi ya Pak. Selanjutnya untuk mengukur tinggi badan Mbak, boleh menempel ke arah ini. Terima kasih Mbak, boleh duduk kembali. Berdasarkan hasil pengukuran tadi, tinggi badan Mbak 157 cm dan berat badan Mbak 49 kg. Nah, menurut hasil perhitungan dari saya, Mbak termasuk status gizinya normal. Berdasarkan hasil dari Mbak, terdapat tekanan darah 110/70. Ini masih kategori normal ya Mbak. Nah, terus di sini ada suhu badan 35 derajat Celcius. Ini menunjukkan terjadinya penurunan suhu tubuh. Nah, untuk pemeriksaan biokimianya, HB Mbak 9 gram per desiliter. Nah, di sini Mbak, ini termasuk kategori rendah. Dari hasil lab Mbak, ini sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak ada punya keluhan yang spesifik gitu Mbak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya kadang merasakan ini, Bu, kecapean lagi gitu, Bu. Berarti merasa sering sangat lelah ya? Iya. Merasa pusing juga? Iya. Apakah terkadang Mbak ada terasa dingin terutama di bagian telapak tangan dan kaki? Biasanya lebih sering ke tangan. Apakah Mbak akhir-akhir ini juga sampai pernah merasakan sesak nafas? Kalau udah melakukan aktivitas yang berat gitu kan, Bu, kadang saya suka sesak nafas gitu, Bu. Kalau boleh tahu keseharian Mbak melakukan apa saja ya? Kalau saya kan sebagai mahasiswa, jadi sebagai anak rantau. Terus kalau mungkin paginya sampai jam 12 siang itu full di kampus. Terus nanti dilanjutin lagi jam 2 sampai jam 4 organisasi. Sibuk ya Mbak? Iya Bu, lumayan. Nah, jadi mungkin abis maghrib baru sampai di kos. Gitu seterusnya. Jadi Mbak anak rantau. Baiklah, jadi di sini saya ingin menanyakan hasil makan Mbak sehari kemarin dari Mbak bangun tidur sampai ke malam hari. Nah, saya akan melakukan food recall. Nah, nanti Mbak harus menjawab sejujur-jujurnya ya Mbak, dan seberapa takarannya juga Mbak harus jujur. Nah, yang pertama Mbak, ada dari bangun pagi Mbak ada minum atau makan? Enggak, langsung pergi ke kampus. Baik, di kampus atau pulang dari kampus, apakah siang harinya Mbak ada makan? Makan pecel ayam dulu. Pecel ayam. Kalau boleh tahu di pecel ayam itu isiannya ada apa aja ya? Ayam, Nasi, selada, timun. Baik. Saya akan melihatkan sebuah gambaran besaran porsi yang Mbak isi. Nah, kalau untuk ayamnya kira-kira ukurannya mana ya? Kayak gini. Untuk ukuran porsi nasinya yang mana di antara tiga ini? Oh, yang ini deh. Ini. Nah, selada. Berarti di sini Mbak suka makan sayur. Habis apa nggak seladanya? Tidak. Oh tidak. Nah,
Nah, di sini kan ada timun. Nah, saya tahu pasti Mbak juga nggak makan timunnya. Makan Bu, tapi setengah kan dipecah dua, Iya. dua potong. Tapi saya makannya setengah. Begitu. Kalau boleh tahu ukuran porsi timunnya yang mana ya? Ini. Nah, selanjutnya untuk makan. Mbak sebelumnya sore-sore atau ya sore menjelang siang menjelang sore gitu ada ngemil atau gimana? Kemarin sore itu pulang dari kampus beli Popeye sama goreng pisang mulai. Kalau untuk ukuran pisangnya yang mana ya? Di antara tiga itu? Yang ini. Baik. Kalau untuk malam harinya ada makan? Kenapa Mbak? Kalau malam itu makan mie goreng tapi yang versi jumbonya. Mbak sering makan mie? Lumayan. Ya, anak kos nih sehat. Mie gorengnya ada apa aja? Saya bikinnya mie goreng plus telur ceplok. Kalau boleh tahu nih untuk ukuran jumbo mie itu yang mana ya? Yang mana Mbak? Yang ini. Lumayan banyak juga ya Mbak. Untuk telur ceploknya 1. Baik, di sini saya akan mencoba menghitung untuk ukuran kebutuhan energi dari Mbak. Nah, sebelumnya di sini saya ada leaflet. Iya, Bu. Untuk menunggu saya begitu, Mbak juga boleh membantu itu. Lihat ya, Mbak. Nah, baik Mbak, gimana? Udah selesai membaca leafletnya? Sudah, Bu. Iya. Jadi di sini kebutuhan energi Mbak itu 2.200 kalori. Nah, tapi dari hasil yang saya call tadi, Mbak itu sangat kurang dari kebutuhan energinya. Nah, jadi itulah sebabnya di sini saya mendapatkan Mbak kekurangan penurunan asupan makan karena bisa jadi berkaitan dengan pemilihan makan Mbak yang kurang sehat nih. Mbak sendiri mungkin bisa sebenarnya tahu ya kalau kita konsumsi mie goreng berserta telur, terus Popeye goreng, jarang rata, itu dapat mengganggu untuk diri kita sendiri kesehatan. Apalagi Mbak perempuan juga kan. Jadi berdasarkan riwayat makan Mbak ini, Mbak di sini terdiagnosa anemia zat besi. Jadi kan tadi Bu bilang saya terkena anemia zat besi. Berarti kira-kira itu anemia itu parah nggak Bu untuk bagi kesehatan saya? Tapi Mbak, anemia yang Mbak alami ini masih kategori anemia ringan dikarenakan ya tadi yang saya bilang Mbak itu cuma salah dalam mengkonsumsi makanan. Nah, jadi di sana terjadinya penurunan asupan makan di saat Mbak salah minum makan tadi. Nah, tentunya itu ke kadar hemoglobin Mbak. Nah, jadi di sana jadinya Mbak terkena anemia zat besi. Nah, sebelumnya apa Mbak pernah dengar tentang anemia zat besi ini? Baru. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan anemia zat besi itu merupakan kayak kurang darah, tapi disebabkan oleh kurangnya zat besi. Nah, sehingga terjadi penurunan jumlah sel di dalam otot. Nah, tubuh di sana tidak dapat memberikan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Jadi di sana tuh kayak sistem tubuh Mbak tuh kayak bukan sering gimana ya, kayak lebih banyak penurunan fungsinya. Jadi makanya Mbak sering merasa lelah, letih, pasti bawaannya ngantuk kan. Nah, bahkan sampai sesak napas itu sih. Nah, karena di sini Mbak mengalami anemia zat besi, di sini saya ingin membantu Mbak mengatasi pola makan Mbak tadi. Nah, apakah sebelumnya Mbak bersedia mengikuti pola makan yang akan saya anjurkan ke Mbak? Bersedia. Nah, sebelumnya Mbak, mungkin Mbak kan nih tadi mahasiswa, ya pasti pernah dengar nggak sih kayak tentang piring seimbang? Oh iya, pernah Bu. Nah, kan di piring seimbang itu nanti kita bagi
menjadi 3 bagian. Yang setengah pertama itu untuk sumber karbohidrat seperti nasi. Selanjutnya itu ada protein hewani atau nabati. Nah, selanjutnya ada lagi sayuran dan buahan. Nah, mungkin Mbak bisa menerapkan konsep piring sehat tersebut sih, Mbak. Nah, mungkin untuk pola makan Mbak yang ini tadi, Mbak mungkin akan saya bantu mengatasinya dengan merubah pola makan ini. Nah, yang pertama-tama dari sarapan. Mungkin Mbak harus biasain sarapan, Mbak, walaupun makan 1 pisang atau si buah-buahan juga nggak apa-apa. Nah, makan siangnya kalau bisa biasain makan sayur ya, Mbak. Nah, Mbak tahu nggak sih sumber-sumber protein hewan itu yang banyak mengandung zat besi? Kurang tahu. Nah, ini saya kasih tunjuk. Mungkin Mbak bisa mengkonsumsi daging sapi, hati ayam. Nggak harus setiap hari, tapi kan setidaknya ada konsumsi. Nah, nasinya juga kalau bisa jangan takarannya tadi, Mbak, ditambah. Nah, kalau untuk buah-buahan kalau bisa makan ya, Mbak, gitu. Ya walaupun saya tahu anak kos agak susah keuangan, tapi kan cari-cari aja buah yang bisa dibeli gitu. Kan banyak jeruk misalnya. Nah, kalau untuk selingan sore itu jangan makan gorengan lagi dan minum pop es. Kalau bisa kayak minum jus gitu kan, Mbak. Nah, malamnya jangan makan digoreng lagi, makannya nasi sama sayuran sama ayam juga nggak apa-apa gitu. Sayuran dimakan dihabisin, jangan cuma 1 doang. Jadi selain itu Bu, apakah saya bisa mengonsumsi tablet tambah darah? Nah, iya betul sekali. Kan Mbak kalau merasa kurang yakin dengan akan perubahan pola makan, mungkin bisa ditambah dengan konsumsi tablet tambah darah untuk menggantikan zat gizi lebih cepat. Tapi dengan sesuai anjuran dokter juga ya, Mbak. Nanti konsultasi dokternya lagi. Ya, menyarankan juga mengonsumsi tablet tambah darah kan Bu. Jadi saya itu agak boleh nggak sih Bu, saya itu mengonsumsi tablet tambah darah, tapi pola makan saya itu belum bisa yang Ibu anjurkan gitu Bu. Karena saya kan juga mahasiswa kan Bu, jadi jarang juga di kos. Jadi saya itu lebih sering makan di luar atau beli makan di luar. Jadi gimana menurut Ibu? Jadi gini Mbak, sebenarnya kunci utamanya itu adalah niat dan keyakinan. Sebenarnya saya yakin kok Mbak bisa memilih mana makanan yang sehat, mana makanan yang bisa Mbak konsumsi yang baik untuk kesehatan Mbak. Nah, beli makan di luar itu bukan suatu kesalahan Mbak, tapi asal kita memperhatikan juga kesehatannya, kebersihan makanan juga gitu Mbak. Nah, kan di luar sana juga udah banyak kan Mbak, kayak warung-warung makan yang udah menjual sayuran siap jadi, siap santap, beraneka macam lagi menunya. Di sana kan Mbak bisa juga mengkonsumsinya perlahan-lahan saja Mbak, asalkan Mbak emang ada niat untuk mengubah pola makan tersebut. Mudah-mudahan saya juga bisa mengubah secara tidak langsung gitu. Iya Bu. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah Mbak bisa mengulangi kembali apa yang sudah saya jelaskan? Oh, bisa. Jadi saya ini terdiagnosa anemia zat besi, tapi masih yang ringannya. Terus saya juga mengubah pola makan saya yang tadinya tidak sarapan, mungkin pelan-pelan atau sesuai dengan niat. Saya bisa sarapan walaupun itu dengan 1 buah pisang. Terus mencoba makan hati ayam atau daging. Baik, setelah kita melakukan konseling ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kegiatan konseling hari ini Mbak terdiagnosa anemia zat besi. Maka dengan yang saya ucapkan tadi, Mbak perlu memperhatikan asupan gizi Mbak yang efektif, terutama zat besi. Mungkin juga Mbak bisa mengkonsumsi tablet tambah darah, tapi sesuai anjuran dari dokter. Nah, kan di sini juga Mbak bisa lihat banyak makanan yang mengandung zat besi, ada telur juga. Nah, Mbak konsumsi telur itu juga nggak apa-apa loh pagi hari sarapannya. Nah, perlu diperhatikan juga Mbak, ketika jajan di luar diharapkan Mbak tetap menerapkan piring seimbang yang tadi saya jelaskan. Walaupun Mbak membeli lauk, ada juga beli sayurnya beserta karbohidratnya. Kalau bisa sayurnya dimakan ya Mbak, jangan di setengah-setengahin. Nah, di
Dan jangan lupa memperhatikan kebersihan lingkungannya ya Mbak. Ya, Bu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan Mbak? Saya rasa saya sudah paham juga. Nah, kalau begitu untuk melihat tingkatan konseling kita hari ini, kapan lagi ya Mbak ada waktu untuk kembali berkunjung ke sini melakukan konseling bersama saya? Mungkin saya minggu depan tuh ujian praktikuman Bu. Minggu depannya lagi bisa Bu? Bisa, berarti 2 minggu lagi ya. Bisa. Perlu diingat ya Mbak, tujuan tak akan tercapai tanpa adanya kerjasama. Semoga di pertemuan selanjutnya keadaan Mbak akan menjadi lebih baik lagi ya. Terima Saya kasih. berharap di pertemuan kita selanjutnya Mbak sudah kembali segar, bugar, dan ceria. Makasih Bu. Nah, baik, mungkin untuk konseling gizi kita hari ini saya cukupkan. Terima kasih Mbak sudah mau bekerjasama dengan saya hari ini dan menyempatkan waktunya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Mbak juga bisa menerapkan apa yang saya omongkan ini. Terima kasih ya Bu atas konseling pada hari ini. Nah, mitra yang dari Mbak baca boleh bawa ulang untuk dipelajari kembali. Nah, di sana juga ada kontak person saya. Kalau Mbak ingin bertanya bisa hubungin dari sosial media saya. Mungkin 2 minggu lagi kita akan konseling lagi kan Bu? Ya, baik Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu. Nah, selamat ketemu di konseling selanjutnya Mbak. Terima kasih Bu.